Memang kita perlu memahami bahwa grooming dewasa mungkin terjadi pada mereka yang cenderung rentan gitu, yang membutuhkan sesuatu. Dan yang menjadi target memang juga adalah kelompok rentan, sama kayak anak-anak. Nah, ini orang dewasa yang rentan. Dan selalu sama juga sebenarnya, mirip karakteristiknya, mulai dibangun dengan rasa percaya. Gitu. Jadi dibuat percaya, dibuat merasa spesial dan istimewa, mirip, tapi ini pada dewasa gitu. Lalu kemudian sudah dipenuhi kebutuhannya, berlanjut ke utang budi gitu. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan, Dok. Ini kita di segmen ini kita mencoba memahami bagaimana kasus-kasus ini bisa terjadi. Kasus-kasus seperti kasus Taufik Hidayat ini bisa terjadi. Kemarin ada yang kemudian dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa ini seharusnya menjadi pelajaran dan penyadaran bagi masyarakat tentang bahaya grooming dewasa. Seperti apa sebenarnya grooming dewasa, Dok? Baik, ya memang kita sering dengarnya child grooming sih. Iya. Jadi rasanya dialami, tapi kan intinya kurang lebih sama. Ini masalah power gitu. Nah, juga sama di orang dewasa juga memungkinkan sekali. Jadi memang kita perlu memahami bahwa grooming dewasa mungkin terjadi pada mereka yang cenderung rentan gitu, yang membutuhkan sesuatu. Dan yang menjadi target memang juga adalah kelompok rentan, sama kayak anak-anak. Nah, ini orang dewasa yang rentan. Dan selalu sama juga sebenarnya, mirip karakteristiknya, mulai dibangun dengan rasa percaya gitu. Jadi dibuat percaya, dibuat merasa spesial dan istimewa, mirip, tapi ini pada dewasa gitu. Lalu kemudian sudah dipenuhi kebutuhannya, berlanjut ke utang budi gitu. Mulai habis itu merasa bahwa ini sudah memenuhi semuanya, jadi nggak perlu yang lain. Akhirnya mengisolasi, nggak mau ketemu sama yang lain, udah deh. Habis itu mulai masuk ke semuanya. Tetap juga ada kontrol, misalnya ini hanya antar kita, ini rahasia kita saja. Apalagi di sampingnya kan ada itu, aku yang paling tahu kamu, jadi udah ini hanya saya yang tahu. Apalagi kalau kemudian mohon maaf sampai ke hubungan dewasa gitu, lalu kemudian udah nggak usah takut, cuman saya yang tahu, kamu nggak akan dilakukan apa-apa. Tapi di sisi lain direkam, dibuat rasa malu gitu kan. Misalnya dikatakan bahwa waktu kita melakukan kamu begini-begini. Percakapan-percakapan yang membuat kita bisa merasa malu gitu, sampai ancaman-ancaman untuk menyebarkan gitu. Kalau dari sisi korban, bagaimana kemudian kita bisa belajar agar tidak menjadi korban? Apa sebenarnya yang ditarget? Orang-orang seperti apa yang kemudian ditarget oleh predator-predator ini menjadi mangsa empuk lah ya, kira-kira karakternya tuh seperti apa, Dok, biasanya? Jadi memang yang dicari adalah sosok yang memang kelihatan rapuh gitu, kesepian, lalu kemudian pemalu gitu. Itu sosok-sosok yang dirasa gitu ya. Mungkin lebih mudah gitu untuk masuk, cenderung ragu-ragu, mudah menangis gitu. Dan itu bisa kita temukan dimanapun kan, Mbak. Di taman-taman ada yang sendirian sedang menangis, bahkan di rumah ibadah. Datang menangis gitu, tiap kali datang kok ya menangis. Terlihat gitu, kerapuhan tuh menjadi sesuatu yang bisa saja publik, tapi bukan berarti ya. Saya yakin bahwa teman-teman ketika keluar dan kemudian nggak bisa memfilter kerapuhannya, bisa saja sebenarnya punya wishes untuk ada orang yang menemukan untuk membantu. Bukan kelompok yang ini sebenarnya gitu kan ya. Namun sayangnya ada juga ternyata yang bisa seperti itu. Oleh karenanya ketika seseorang menyadari bahwa saya membutuhkan bantuan, mencoba mengontak lembaga-lembaga bantuan, termasuk kalau kita ngomong soal tempat kerja ya Mbak, ada teman yang cenderung pemalu, yang diem aja, makan siang cenderung sendiri. Berani nggak ya saya sebagai teman kerjanya untuk mengajak gitu, sehingga dia nggak perlu tampil selalu sendiri, kelihatan rapuh dan sebagainya, sehingga nggak akan menjadi target gitu untuk hal tersebut. Pun kalau misalnya kadung gitu ya, berhubungan dengan kondisi seperti itu, kita perlu hati-hati pada orang yang cenderung banyak memuji. Apalagi kalau kita tahu bahwa aku kok kayaknya nggak gitu, tapi dia kok ngomongnya gede banget gitu. Cenderung pasti akan sangat membombardir, memberikan banyak hadiah dan sebagainya. Mohon untuk dipikirkan untuk harus hati-hati dengan hal tersebut. Bukan berarti semua orang tidak baik gitu, tetapi kita perlu hati-hati. Karena kecenderungannya memang seperti itu, akan sangat intens sekali.
Makanya namanya love bombing gitu, karena memang betul-betul dihujani dengan begitu macam. Tapi kemudian tidak terlalu lama karena sudah intens tadi, mulai tuh geser ke controlling atau coercive control, dalam hal ini memaksa. Yang tadinya memberi aja, tapi lama-lama mulai udah ada ancaman, ada paksaan nih gitu. Saya, kenapa sih nggak bisa sediakan waktu untuk saya gitu, misalnya hal-hal kuncinya seperti itu. Terus kok nggak nelpon sih, kok nggak ini, mulai tuh masuk gitu. Jadi kayak ada fase honeymoon, tapi habis itu bergeser dengan perasaan paksa tadi. Nah sayangnya mungkin udah banyak cerita yang disampaikan yang mungkin dia bisa gunakan. Atau kamu udah terima barang-barang yang ku kasih loh, dan itu harganya nggak murah loh gitu. Dia utang budi mulai diungkit sehingga masuk. Tapi padahal sebenarnya sudah ada alarm. Kenapa kok tahu-tahu mulai memaksa? Yang berikutnya adalah mulai membatasi dengan kontak kepada siapapun. Itu juga mudah-mudahan bisa menjadi alarm. Tapi memang menjadi sulit ketika saya adalah orang dewasa yang kesepian. Diputuskan sama siapa-siapa ya nggak kenapa-napa gitu kan ya. Malah sekarang saya jadi punya orang yang selalu ada buat saya gitu, sehingga akan jadi masuk. Oleh karenanya yaitu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita pun berkepentingan gitu ya untuk melihat sekitar kita seperti apa, karena predator ini membidik orang-orang seperti itu. Ketika alarm-alarm itu muncul ya dok, kan mungkin ketika orang baru memulai suatu hubungan, kemudian menikmati masa honeymoon tadi kata dokter, tapi kemudian terus masuk mulai ada kontrol, coercive kontrol, terus ada sesuatu yang tidak nyaman. Kalau ini cikal bakal pelaku misalnya, bisakah dia beradaptasi, misalnya yang mau dikontrol tidak mau, menolak untuk dikontrol? Apakah seseorang yang sebenarnya predator itu kemudian bisa beradaptasi dengan tidak memaksakan, tetapi kemudian memperpanjang proses tarik ulurnya? Betul Mbak Tasya. Jadi kadang-kadang korban sudah sadar ada sesuatu, dia kemudian mengurangi Mbak, jadi ngerem. Terus kelihatan kayak freedomnya dapat lagi gitu kan. Nanti ketika udah agak baik lagi, ikat lagi gitu. Jadi memang siklusnya bisa naik turun, bisa tarik ulur gitu. Sehingga tanpa disadari, termasuk maaf ya aku ternyata terlalu membatasi ya gitu. Maaf ya. Ya, apalagi sekali lagi ini bungkusnya cinta, bungkusnya kasih sayang, mengagumi, sehingga akhirnya ya udah janji ya nggak gitu lagi. Gitu. Sama seperti siklus kekerasan yang lain sih sebenarnya juga seperti itu. Apalagi kalau kemudian ada cuman sama kamu aku bisa lebih baik, sehingga ada rescue feeling juga nih dari si korban gitu. Jadi kan. dari korbannya kemudian juga merasa saya bisa mengubah dia menjadi lebih baik gitu ya. Gitu kan. Jadi akhirnya balik lagi, muter masuk ke dalam, dilakuin lagi gitu. Nah, yang kadang-kadang terlupa, meskipun mungkin juga kadang-kadang ingat, ini siklus kekerasannya juga ada. Jadi cintanya memang ada, bahasa cintanya, tapi bahasa kekerasannya juga sebenarnya muncul gitu. Yang kemudian maaf, gak akan lagi, gak boleh lagi ngomong kayak gitu, gak bisa. Tapi lupa bahwa ternyata kekerasannya sebenarnya naik dari yang tadinya verbal, lama-lama yang lain gitu, mulai fisik misalnya yang sederhana, atau mungkin yang tadinya seperti ngacuhin gitu kan. Mengacukan kan seperti penelantaran nih Mbak. Gitu, jadi mengabaikan perasaannya itu sampai terus kemudian verbal, lalu kemudian kekerasan fisik, bahkan seksual dan yang lainnya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang jadi di luar nalar, tapi udah kadung masuk. Oke.